Halo teman-teman, selamat datang di channel Sherin. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan Vinny dan juga saudaranya yaitu Gwen, dan di sini tinggal bersama dengan ayahnya Terence di kota Denver Utara. Dan di sini istri Terence itu sudah meninggal dunia karena pundir, dan Terence juga jadi suka untuk bingung-bingung di rumah dan kadang memang bersikap kasar ke kedua anaknya. Sementara itu meskipun kota tersebut terlihat damai, tapi ada kasus penculikan anak-anak SMP yang seumuran dengan Finn dan Gwen, dan pelakunya ini masih belum diketahui, dan tapi kepolisian dan media juga menyebutnya sebagai The Grabber. Dan korbannya yang paling baru adalah teman satu sekolah dari Finn dan Gwen, yaitu Bruce Yamada, dan menghilang setelah bertemu dengan mobil van yang bernama hitam dan dengan tulisan Abracadabra. Sorry, Daddy. Mr. Yamada's bring them up again. You don't think they're gonna find them, do you? Dan di sekolahnya, Finn adalah anak yang cerdas dan sering menjadi sasaran geng pembuli. Namun untungnya, Vinny memiliki sohib, yaitu pentolan sekolah yang paling tangguh yang bernama Robin, karena Finn ini sering mengajarinya matematika. Dan di suatu pagi, Robin ini memukul preman sekolah yang berkali-kali hingga berdarah, dan juga mengusir geng pembuli yang ingin mengganggu Vinny. Dan sementara itu, dua detektif kepolisian datang ke sekolah dan meminta penjelasan ke Gwen yang memang pernah bermimpi tentang The Grabber. Polisi juga menanyakan mimpi tersebut karena sebelumnya Gwen ini sempat menceritakan mimpi itu kepada adiknya Bruce. Dan jika The Grabber menculik kakaknya menggunakan mobil van dan dengan balon hitam di dalamnya. Dan ternyata polisi juga menemukan balon hitam di beberapa TKP penculikan. Namun Gwen malah mengatakan jika dia memang tidak pernah berada di TKP atau mendengar informasi tentang balon tersebut dari orang lain. Karena kejadian tentang penculikan, Bruce tiba-tiba muncul begitu saja di mimpinya. Dan sebelum polisi pergi, Gwen pun sempat mengatakan jika terkadang dia juga bisa melihat suatu kejadian dari mimpinya. Hey, Fanny. Coming out, dickweed. Not fooling anyone. With Finn again. I'm with you. You can leave now. Can you walk with me if I get another F? Yeah, sure. He was taken. The black balloon to the van. Yes. What else you telling us? Sometimes my dreams are right. Dan setiap hari Jumat, sepulang sekolah, Gwen ini menginap di rumah temannya, dan sedangkan Vinny balik ke rumah seperti biasa dan menonton film horor sampai ketiduran sambil memegang mainan senter-senteran, dan di sini berbentuk roket 15 yang selalu dia bawa kemanapun. Dan akan tetapi besok paginya, Vinny terbangun oleh teriakan adiknya dan sedang dihukum lagi ayah mereka dengan dislepet menggunakan gesper dan menanyakan macam-macam tentang mimpi Gwen. Dan Terence tidak mau puterinya nanti berakhir sama seperti mendiang istrinya, dan ya memang pundir karena overthinking memikirkan mimpinya. Namun di lain tempat, Robin bertemu dengan mobil The Grabber, dan sejak saat itulah Robin pun dinyatakan menghilang. Say it again. Or just dreams! Or not! You know, see things. Dan 1 minggu memang telah berlalu, dan Vinny juga masih memikirkan nasib sahibnya Robin. Dan pada saat di sini dia gelisah, Vinny meminta adiknya untuk mencari di mana Robin lewat mimpinya. Tetapi jelas saja tidak bisa semudah itu, dan karena mimpi itu muncul tiba-tiba. Dan akhirnya dia berdoa ke Tuhan agar diberikan petunjuk mempertanyakan Robin di mimpinya. Dan selain itu, dan Vinny ini menjadi sasaran empuk dari geng pembuli, dan Gwen yang sempat membantu juga ikut diserangnya. Dan untungnya luka lebam Vinny dan Gwen ini tidak seberapa dan masih bisa untuk masuk sekolah. Lalu di kelas ketiga, anak-anak sedang memilih teman kerja kelompoknya sendiri.
Dan Vinny ini yang introvert akhirnya hampir tidak dapat teman. Dan untungnya gadis yang disukai Vinny ini, sebut saja Paine, memang mau untuk menjadi rekan satu kelompoknya. Dan seperti biasanya di hari itu, memang sepulang sekolah Gwen menginap di rumah temannya. Dan tapi ngeri sekali ketika sedang berjalan sendirian balik ke rumah, Vinny tiba-tiba bertemu dengan sosok The Grabber yang mengaku bekerja sebagai pesulap paruh waktu. Dan jelas saja, Vinny pun adalah korban selanjutnya. No, I don't have it. I'm staying over at Susie's tonight. It's Friday, so. Dan setelah dibius, Vinny tersadar di sebuah ruangan basement kedap suara. Dan dengan sebuah kasur, telepon hitam yang kabelnya sudah putus, dan jendela bertralis yang letaknya cukup tinggi, dan juga lorong kecil menuju ruangan WC. Dan terdapat beberapa gulungan karpet besar. Grabber juga marah karena tadi Vinny melukai lengan kirinya dan dengan mainan center roketnya. Dan sebelum pergi dan mengunci Vinny di sana, Grabber ini juga berjanji tidak ada hal buruk yang akan terjadi di ruangan tersebut. Dan sementara itu, Gwen dan Terence pun memang sangatlah terpukul dan begitu mengetahui jika Vinny memang menjadi korban penculikan. You see that? You don't have to be scared. It's going to happen here. Dan ketika lagi sendirian dan sudah berputus asa, akhirnya di sini tiba-tiba saja telepon hitam pun berderi dan memang tidak ada seorang pun yang berbicara pada saat Vinny mengangkatnya. Dan lalu setelah Vinny baru saja bangun tidur, dia juga terkejut melihat Grabber yang sudah ada di dekatnya dan dengan topeng yang hanya menutupi mulut. Dan meskipun tidak melukainya, namun situasi ini pun tetap saja terasa mengerikan. Dan karena Grabber ini mengatakan jika dia hanya ingin melihat kondisi Vinny yang memang benar-benar bingung sekali. Namun memang setelah Grabber pergi dan Vinny lanjut tidur, lagi-lagi telepon pun berdering. Dan kali ini memang terdengar suara anak kecil laki-laki yang memang Vinny yang ketakutan kemudian menutup teleponnya. Dan tiba-tiba telepon pun kembali berdering dan Vinny memberanikan diri untuk mendengarkannya. Dan ternyata suara di telepon itu adalah Bruce yang ada, dan di sini korban tergeber di awal film. Dan Bruce memberitahu jika keramik di lorong ada yang longgar dan bisa dilepas, dan karena di bawahnya ada digali oleh Vinny, Bruce memberitahu kalau sebelumnya dia sudah menggali tanah tersebut, tapi Bruce tidak punya cukup waktu untuk menggali sampai keluar basement. Dan itu artinya Bruce telah menjadi korban Grabber, dan yang menghubungi Vinny adalah arwahnya Bruce. Tak lama kemudian telepon juga terputus. You can come down here. Just to look at you. Hello. Where's Shimada? Yeah, I'm Bruce. Where the tiles live, dig down underneath the foundation. Dan di malam itu, Gwen pun bermimpi tentang Bruce yang telah diculik oleh Grabber dengan balon hitam, dan juga kakaknya Vinny yang berusaha keluar dari satu rumah dengan pintu hitam, dan juga tertulis nomor 1242. Gwen yang terbangun dari tidur berusaha mencari rumah tersebut tapi tidak ditemukan. Sementara di basement, Vinny pun sedang menggali lantai yang dimaksud oleh Bruce. Tanah itu pun dimasukkan ke dalam WC, sedangkan lubang di lantai ditutup dengan karpet. Keesokan harinya, Grabber memberi sepiring snack dan soda, tapi anehnya kali ini pintu memang tidak dia kunci. Dan tepat sebelum Vinny membuka pintu, tiba-tiba saja telepon ini berdering, dan yang sekarang berbicara adalah arwah dari korban lain, yaitu bocah pengantar koran yang bernama Billy. Dan dia memperingatkan Vinny jangan naik ke atas karena itu hanyalah jebakan, di mana Grabber sudah menunggu dan akan menyiksa Vinny dengan tali gaspernya hingga pingsan. Meski begitu, Vinny nekat membuka pintu dan naik tangga perlahan-lahan berharap bisa kabur dari sana. Tapi untungnya Vinny tidak sampai ke lantai atas karena dia teringat perkataan Billy dan langsung balik turun ke bawah untuk melahap makanannya. Dan ternyata benar saja, Grabber memang sudah menunggu Vinny di atas dengan gasper di tangannya. Don't go upstairs. Why not? It's a trap. Who are you? I delivered newspapers. I'll beat you with that belt till you pass out. Gwen juga mendapatkan penglihatan di mimpinya tentang Billy yang diculik oleh The Grabber dan sedang mengantarkan koran. Selain itu, Gwen juga melihat wujud Grabber dengan topengnya serta balon hitam yang menjadi ciri khasnya.
Dan besoknya dia kembali menelpon untuk memberitahunya kalau ada sebuah kabel yang dulu Billy sembunyikan di selipan tembok dan bisa digunakan untuk membobol tralis. Karena jaraknya memang terlalu tinggi, Vinny menyenderkan karpet ke tembok dan memasukkan kabelnya ke dalam karpet dan mengikat tralis. Dan setelah itu Vinny memanjat tembok dengan kabel dan berusaha membuka tralis jendela. The wall separated from the floor. Tore a long cable loose from down there. Dan di rumahnya, Grant pun memberanikan diri untuk menjelaskan mimpinya soal The Grabber ke ayahnya. Tetapi Terence mengingatkan putrinya tentang mendiang sang istri yang memang pundir karena terlalu percaya dengan mimpi-mimpinya. Gwen mengatakan jika dia sangat menyayangi ibunya meskipun telah meninggal dengan tragis. Akan tetapi Gwen yakin mimpi-mimpi itu adalah petunjuk yang mungkin bisa digunakan mencari keberadaan Vinny. Terence pun akhirnya luluh dan mau berkeliling malam-malam mencari rumah nomor 1242 sesuai mimpi Gwen. Dan di lain sisi, kepolisian juga mendatangi rumah-rumah warga yang di sini. Dua detektif kemudian datang ke rumah nomor 1242 dan bertemu seorang pria, sebut namanya sebagai Paul, dan terdengar suara gonggongan anjing. Dan ketika masuk, Paul yang memang mengikuti kasus penculikan menjelaskan hasil pengamatannya sendiri, yaitu kemungkinan besar Grabber memiliki rumah dengan garasi. Dan Paul sudah memperkirakan gimanakah Grabber tinggal, dan Paul mengaku sebenarnya dia tinggal di kota lain karena rumah itu adalah milik saudaranya. Dan melihat gelagat Paul, kedua detektif pun tidak mencurigainya dan meminta untuk melapor jika menemukan petunjuk lain. Dan beberapa saat setelah detektif pergi, Paul pun menghirup barang aromnya di meja, dan kamera pun perlahan-lahan turun ke bawah tanah yang ternyata I live down in Durango. I'm just crashing here at my brother's. Has to live somewhere in this area. He has to be able to grab me quickly. He's got a house. You got this, but if you see any of these boys, give us a call. Dan ternyata Vinny memang disekap di basement rumah itu. Dan apakah Paul adalah The Grabber? Kita akan lanjut lagi. Dan Vinny yang alhamdulillahnya masih baik-baik saja dan berusaha untuk menggali tanah di bawah lorong. Setelah itu Grabber kembali ke basement, tapi dia membuang makanan untuk Vinny karena Vinny berbohong ketika ditanya namanya. Dan di sini padahal Grabber sudah tahu nama asli Vinny, dan di sini memang hilang di koran, dan masalah itu benar-benar sampai marah. Dan psikopat itu juga aneh. Setelah Grabber naik ke atas dan lagi-lagi tidak mengunci pintunya, Vinny pun menyalakan senter roketnya untuk menyinari sekeliling basement karena dia seperti melihat sesuatu. Dan tiba-tiba dan arwah itu adalah korban lainnya dari Grabber yang bernama Griffin. Griffin ini juga mengatakan kalau Grabber akan membunuh Vinny karena cepat atau lambat saudaranya Paul pasti menyadari keberadaan Vinny di dalam basement. Dan itu artinya Grabber bukanlah Paul, dan di sini Paul tidak tahu kalau saudaranya sendiri yang memang sosok Grabber yang sudah menyekap bocah-bocah di basement rumahnya. Dan Griffin pun mengatakan jika Vinny bisa kabur pada malam itu dengan mengendap-endap melewati Grabber yang ketiduran di atas dan membuka gembok rumah, di mana gembok itu juga dulunya milik Griffin yang kodenya ditulis di tembok dan saat dulu dia disekap dan 23317. Dan Griffin pun menjelaskan kalau Grabber sangatlah suka bermain sebelum membunuh para korbannya. Maka dari itu dia sengaja tidak mengunci pintu agar setiap korbannya terpancing naik ke atas, dan barulah mereka akan disiksa dan dianggap bocah nakal seperti berusaha kabur. Dan itulah alasannya kenapa Vinny masih hidup sampai sekarang, karena berkat bantuan arwah dari para korban, Vinny mengetahui pancingan tersebut dan Grabber tidak akan membunuh korbannya sebelum mereka terpancing jebakannya. Dan mumpung Grabber sudah ketiduran dan tidak pakai lama, Vinny pun nekat naik ke atas melewati Grabber dengan hati-hati, dan untungnya dia berhasil membuka gembok sesuai kode dari Griffin. Tapi yang terjadi inilah. Samson was barking at. Dan esok paginya dia mendapatkan telepon dari Grabber selanjutnya, yaitu Vance Hobart yang merupakan anak berandalan. Dan scene pun beralih ke Gwen yang bermimpi tentang Vance yang ditangkap polisi karena berbuat rusuh di Alpha Midi. Setelah itu Gwen membawanya masuk ke mobil polisi dan terdengar suara V dari radio mobil yang ngobrol dengan Vance. Dan sampai pada akhirnya mobil berhenti di depan rumah. Dan di sini memang dia pun di sini menyumpai rumah tersebut dari mimpi tersebut. Gwen juga tahu kalau ada rumah lain yang bernomor 7741 dan dengan ciri-ciri yang sama seperti mimpinya. Holy shit! Here, Vance Hopper. You should scare me. I'm Penny Blake. Oh, myself. Meet you right here. Today's the day.
Dan di sini Vance memaksanya untuk membunuh Grabber. Vinny juga disuruh membobok area tembok di lorong dengan tutup WC dan membuka 2 skrup di baliknya dengan vas WC yang akan membawa Vinny ke sebuah kulkas yang penuh daging. Dan seharusnya Vinny bisa keluar dari basement dengan mendobrak pintu kulkas tersebut. Dan untungnya basement kedap suara, jadi sekencang apapun suara bobokan tidak akan ada yang mendengarnya dari luar. Dan Is it about you? sayangnya kulkas terkunci dari luar. Vinny pun semakin putus asa dan menangis. Dan telepon kembali berdering yang ternyata kali ini Robin Lur. Dan di sini dia menyemangati dan mengingatkan jika hari itu Vinny harus berani melawan Grabber meski dia orang dewasa. Dan Vinny adalah sosok yang memang tidak kenal putus asa dan selalu bangkit kembali setiap terkena pukulan. Maka dari itu pentolan seperti Robin mau untuk bertemu dengan Vinny. Setelah itu Robin menyuruh Vinny mengisi dagang telepon dengan pasir dan mengajarkannya Sarah menghantamnya secara efektif dan meminta Vinny menggunakan semua petunjuk dan cara-cara yang telah diberikan oleh 4 korban sebelumnya untuk membunuh The Grabber. That's what we have in common. And you always got back up. You're not taking shit from anybody. Always been a fighter, Finn. You're gonna use a weapon. Phone? Fill the receiver with dirt. You raise the phone. Take it back and swing. Use what we gave you. Bye, Finn. Bye, Robin. Vinny juga mencopot dagang telepon dan memenuhinya dengan pasir. Dia juga memasang tali kabel di lorong menuju WC dan dengan harapan Grabber akan keserimpet dan masuk ke lubang yang sebelumnya sudah digali olehnya. Dan dengan besi tralis yang akan mematahkan kaki Grabber. Dan sementara itu di luar, di tengah derasnya hujan, Gwen sedang mencari di manakah rumah nomor 7741 dan tiba-tiba Detective Wright. Gwen di jumpscare oleh kelima arwah korban The Grabber agar dia berhenti tepat di depan rumah 7741. Dan pada saat itu Gwen langsung menelpon pada detektif dan menceritakan mimpi sekaligus temuannya, yang pada akhirnya polisi dan detektif juga gercep untuk pergi ke rumah 7741. Sementara itu The Grabber membelikan karung yang akan dia gunakan memburu Vinny setelah nanti di Bun-Bun. Di lain sisi ketika sedang asik menghirup pupuk harumnya, di sini dia pun melihat peta penelitian kasus penculikan dan dia pun baru sadar kalau pengamatannya selama ini menunjukkan jika lokasi The Grabber adalah di rumah tersebut. Dan Paul pun terlihat sangat gelisah dan dia memberanikan diri untuk turun ke basement dan pada akhirnya menemukan Vinny. Tetapi yang terjadi adalah Don't worry about it. We can talk about this. You made me kill my brother. It was me. I'm gonna take my time to really. dan dengan beringasnya Grabber memukul kepalanya dan dia menyuruh anjingnya untuk berdiri di dekat pintu agar Vinny tidak bisa kabur. Dan setelah itu Grabber juga akan membun-bun dan dia berhasil menghindar. Dan di sini menggunakan perangkapnya, Vinny pun kemudian berlari sekuat tenaga. Kemudian dia berlari ke arah WC untuk menarik kabel dan Grabber yang terselimpat masuk ke dalam lubang hingga kakinya patah terbentur tralis. Dan selanjutnya Vinny pun memang menghantamnya berkali-kali dengan gagang telepon berisi pasir dan dia menangkapnya, tapi dia berhasil lolos dan mencopot paksa topeng itu. Dan setelah itu Vinny mencekeknya dengan sekuat tenaga. Dan di saat-saat terakhir, kelima korban yang telah meninggal yaitu Bruce, Billy, Griffin dan juga yang lainnya mengatakan lewat telepon bahwa mereka memang mati di tangan Grabber. Tapi sekarang Vinny akan membalaskan dendam mereka. Dan sampai pada akhirnya I can't kill you, Ethan. So Finn is gonna do it for me. Welcome to the nightmare of your pathetic little one. Finn's arm is mint. dan di sini benar-benar mampus. Pada akhirnya dia pun mati. Dan Vinny pun mengambil daging dari kulkas dan memberikannya kepada anjing agar Vinny bisa naik keluar basement dengan sangat aman. Sementara di rumah 7741 polisi juga menemukan ruang basement dan di sini berisi kuburan dari kelima korban The Grabber dan ada satu pusar lagi yang sedang disiapkan. Dan di lain sisi tempat Vinny disekap rupanya adalah rumah 1242 yang sebelumnya juga pernah muncul di mimpi Gwen. Dan ternyata kedua rumah itu seberang-seberangan. Dan setelah semua yang terjadi, Vinny bukan hanya berhasil bebas, tapi dia juga telah membalaskan dendam. Dan dengan membunuh Grabber, Gwen pun akhirnya bertemu kembali dengan abangnya Vinny. Dan tidak lama kemudian, di sini Terence datang ke TKP yang sudah sangat terharu dan mengungkapkan rasa bersalahnya karena selama ini Terence sering bersikap kasar dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh putrinya. Listen, kids. This is where he buries him. I'm so sorry.
Please forgive me. but also the discovery of the other missing children in the area. Setelah melalui insiden yang mengerikan dan juga berhasil membunuh The Grabber, kini tidak ada lagi yang berani membulinya. Dan di sini cewek-cewek juga banyak ingin mendekatinya karena Virnie sudah menjadi pahlawan di kota Devon Utara. Dan Virnie sekarang jauh lebih pede dan tidak canggung lagi saat berada di samping gebetannya. Hi, Vinny. Call me Finn. Dan alur cerita filmnya pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.